Salam Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kunci Nalada, kelas A, semester 4, Prodi Pendidikan Sejarah, dan ada teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Ilmu Timo. Saya dari kelas A, semester 4, Prodi Pendidikan Sejarah. Kami dari Universitas Persatuan Guru 1945. Di sini kami akan membuat video pembelajaran dengan tema perlawanan Denmark terhadap bangsa Portugis. Oke, baik, kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Peristiwa sejarah di mana kerajaan Denmark. Sebuah kerajaan Islam di Jawa melawan kekuasaan Portugis di wilayah tersebut pada abad ke-16. Latar belakang perlawanan Denmark terhadap Portugis. Latar belakang dari perlawanan ini adalah adanya intervensi Portugis dalam urusan politik dan agama di Jawa. Portugis sebagai kekuasaan kolonial Eropa mencoba untuk menguasai perdagangan dan pemerintah di wilayah tersebut. Pemicu perlawanan Denmark terhadap Portugis, memicu utama dari peristiwa ini adalah penyerbuan dan penjajahan kapal-kapal perdagang Portugis oleh rakyat Jawa termasuk Raden Bata dari kerajaan Denmark. Mereka melakukan tindakan ini untuk melawan dominasi ekonomi dan politik Portugis serta mempertahankan kedaulatan mereka sendiri. Taktik dan strategi perlawanan Denmark terhadap Portugis yang menggunakan oleh kerajaan Denmark termasuk penyerangan langsung melalui pertempuran darat dan laut serta upaya dominasi dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa untuk memperluas basis dukungan mereka. Akibat dan konsekuensi perlawanan Denmark terhadap peristiwa ini memiliki dampak segi nasional dan global, meskipun tidak sepenuhnya menggulingkan kekuasaan kolonial Eropa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal dapat bertindak secara kolektif melawan penjajahan kecil. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kerajaan Denmark. Yang pertama, Raden Bata berkuasa pada tahun 1500 sampai 1580. Raden Bata merupakan pendiri kerajaan Denmark. Dia adalah putra raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk agama Islam. Raden Bata memimpin kerajaan Denmark pada tahun 1500 hingga 1580. Di bawah kepemimpinan Raden Bata, Kesultanan Denmark menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan perang Sentral Walisona. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Yang kedua, Adipati Unus berkuasa pada tahun 1518 Masehi. Setelah Raden Bata wafat pada 1518, takhta Denmark dilanjutkan oleh putranya Adipati Unus. Sebelumnya menjadi sultan, Adipati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang hingga diberi julukan Pangeran Samprang-Lor. Dikutip dari buku runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, karya Slamet Muljana. Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis. Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut, kemudian digantikan Trenggono sebagai pemimpin ketiga Kesultanan Denmark. Sultan Trenggono berkuasa pada tahun 1521 Masehi. Sultan Trenggono membawa Kesultanan Denmark mencapai periode kejayaan. Wilayah kekuasaan Denmark meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pasukan Islam gabung dari Denmark dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta atau kemenangan yang sempurna. Kelak Jayakarta berganti nama lagi menjadi Batavia, lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia, saat menyerang Panarukan Situbondo yang saat itu dikuasai kerajaan Belambang Tepangguar. Pada tahun 1546 terjadi Sultan Trenggono Sunan Prawata. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggono. Sukesi Sultan Trenggono yang berlangsung mendarat akibat kematiannya ternyata tidak berlangsung mulus. Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan, mengalahkan Sunan Prawata yang merupakan
putra Trenggono, Sunan Prawita kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi insiden tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaannya. Ia memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun ketika Arya Penangsang, putra dari Surowiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Prawoto pada tahun 1547. Yang berikut, Arya Penangsang berkuasa pada tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki takhta Demak setelah membunuh Sunan Prawoto. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak sengajanya para adipati Demak, salah satunya Hadiwijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Kemanahan, Ki Penjawi dan anaknya Sultan Wijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas dan Hadiwijaya menduduki takhta dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf.